Saya kalau ngasih supporting buat anggota boleh nggak? Siap, boleh Pak. Boleh ya? Siap. Kadang-kadang mikul-mikul. Siap. Oke, ini kan anggotanya 64. 164 ini, 164. Mereka harus dikasih supporting biar semangat. Saya nitip 50 juta ya. Siap Pak, terima kasih banyak nih, Pak. Anggota. Siap, terima Biar kasih. pada semangat, biar makannya sama rendang yang paling enak. Kang Deddy lagi-lagi bikin kejutan. Kali ini Kang Deddy bersama beberapa bupati dan juga wali kota berbagi rizki dengan personil TNI AL, yakni kru KRI Semarang. Hal ini dilakukan dalam rangka mendelivery semua bantuan ke Sumut dan juga Aceh. Nominalnya nggak bisa dibilang kecil loh lur. So, jangan skip video ini. Mari kita review tipis-tipis biar nggak miss. Memang Kang Deddy ini selalu aja punya kejutan gitu ya dalam memberikan semangat kepada siapapun. Yang lagi sedih tertimpa bencana dibantu dan dihibur. Yang tiap tahun kena banjir musiman dirapihin kawasan daerah aliran sungainya. Yang memiliki masalah hukum diadvokasi sama tim Jabar Istimewa. Yang nggak bisa sekolah disekolahin. Yang nggak punya kerja dikasih kerjaan. Sekarang bapak-bapak TNI yang capek-capek gitu ya karena membantu penanganan bencana gitu kan, tiba-tiba nih dapat uang cash dari KDM, Bupati Purwakarta, Wali Kota Depok dan Bupati Cianjur. Total keseluruhannya itu mencapai 120 juta rupiah. Sedepisan euy. Ayo, 20 juta, support Kalau nggak ada pinjam dulu boleh. Biar ini kan bawainnya bukan punya kita aja. Kita nggak ngomongin barang dari kita, barang dari seluruh Indonesia yang bantu. 120 juta support. Nah ini penting gitu ya buat kaum nyanyar nyinyir ya, ulah wakasa sada gitu ya. Jangan di framing ini pencitraan, cari muka, sok peduli dan lain-lain lah. Catat nih, ini adalah murni sebagai bentuk penghargaan karena bapak-bapak TNI ini itu udah capek gitu warawiri kesana kemari, urus korban, ya kan, logistik, ya, segala macam tek-tek bengek lah gitu. Nah jadi sangat wajar gitu kalau KDM mengapresiasi hal itu. Terus pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja sekalian lewat KDM gitu kan? Kenapa harus di-split? Nah inilah yang disebut dengan masuk surga ngajak-ngajak, bukan niat pamer. Tanpa kita sadari, KDM ini selalu memberikan contoh-contoh positif kepada siapa saja. Dalam hal ini, ya mungkin bupati dan wali kota lain gitu ya. Make sense nggak lur? Lalu poin yang menurut kami yang nggak kalah pentingnya adalah KDM berusaha membuka mata siapa saja, terutama para pejabat, tentang hebatnya efek destruktif yang diakibatkan karena salah gitu, atau bahkan nggak peduli dalam mengambil atau menganalisa sebuah kebijakan. Ya, terutama terkait alam gitulah. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya bencana gitu kan. Oke, sekarang gini, kan KDM juga pejabat. Ya justru itu, menurut kami inilah the best point pertamanya KDM. Secara zona nyaman tentu ya bisa aja gitu. KDM bersikap sabar teuing gitu kan, rek kumaha meureun, lain tanggung jawab aing ieu gitu. Eta mah provinsi sejen, nu penting mah provinsi aing weh gitu. Tapi apa yang beliau lakukan? KDM berangkat sendiri langsung ke sana sebagai bentuk empati yang tentu nggak bisa kita bilang ini sekedar pencitraan atau apalah gitu, no way. Karena KDM datang sebagai sosok yang memberikan bantuan secara nyata dan terang-terangan. Coba kita lihat gubernur lain. Ya kami nggak tahu gitu ya. Mungkin mereka juga ikut support. Ya mungkin ini mah ya. Tapi ya kita juga ada yang tahu gitu. Atau kita nggak ngeh atau gimana gitu. Tapi dari poin ini kita bisa menilai kan. Kalaupun KDM nggak bisa ikut campur soal kebijakan yang mencegah terjadinya bencana, tapi seenggaknya beliau ada saat rakyat yang lagi susah sedang membutuhkan. Kemudian poin kedua, menurut kami luar biasanya KDM ini, dia langsung turun ke lokasi. Tapi bukan cuma foto sana sini gitu kan, terus pulang gitu ya, enggak lur. Terus memberikan bantuan secara simbolis, terus mengucapkan bela sungkawa, bla bla bla, cuman formalitas terus pulang. Ya enggak lur gitu. Beliau bahkan rela sampai ikut heli buat mastiin kalau bantuan sampai dengan selamat. Coba itu, ya kan? Adakah pejabat yang mau kayak gitu? Ya kayaknya baru KDM deh gitu ya. Ya atau mungkin dulu tahu ada pejabat lain yang kayak KDM? Coba tulis di kolom komentar. So KDM memang benar-benar berhasil membuka mata kita akan sebuah kenyataan tentang bagaimana pemimpin atau pejabat itu seharusnya. Bagaimana sikap dan kepedulian pejabat itu terhadap rakyatnya. Secara prinsip, KDM sudah sejak dulu menerapkan hal-hal fundamental yang sangat bisa dibilang luar biasa. Hal ini terkonfirmasi dari rekam jejak baik yang disengaja melalui portfolio konten beliau maupun portfolio karir di dunia politik.
Sampai detik ini belum ada satu selentingan berita yang mengabarkan jika KDM tersandung kasus korupsi. Padahal sejak 2009 sampai dengan saat ini Kang Deddy udah malang melintang di kancah politik Jabar dan juga nasional. Dari sini kita bisa menilai jika Kang Deddy benar-benar sudah menyiapkan segala sesuatunya demi masyarakatnya, termasuk apa yang dilakukan KDM kepada para prajurit TNI Angkatan Laut ini, Lur. Ini merupakan bentuk dedikasi beliau bagaimana menghargai orang lain yang ikut berkontribusi dalam menanggulangi sebuah masalah ataupun bencana yang besar. Iya, secara aturan hak dan kewajiban, hal tersebut mungkin sudah merupakan kewajiban gitu ya. Tapi ingat, apresiasi itu penting dan seperti yang kita tahu bersama kalau reward dan punishment itu selalu dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan sangat baik. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu merendahkan atau menjelek-jelekan orang lain. Cukup fokus dengan menciptakan banyak kebaikan yang kelak orang lain yang akan menilainya. Nilai-nilai leluhur Pajajaran sudah sangat baik dijalankan oleh KDM sebagai pejabat publik. Semoga ke depan banyak para pemimpin yang meniru apa yang beliau lakukan atas dasar rasa kemanusiaan. Lamun bung dikitukeun ku batur, mantak ulah sok itu, kabatur. Jika nggak mau digituin sama orang, ya maka jangan kayak gitu sama orang, gitu. Kita sebagai warga Jabar tentu saja patut berbangga hati memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan implementasi dari nilai-nilai budi luhur yang didelivery oleh agama maupun falsafah ajaran Sunda. Argumen-argumen fiktif yang selama ini kerap disematkan kepada beliau seolah hanya desiran angin yang tak berbekas. Tuduhan-tuduhan keji yang selalu digadang-gadang akan menyeret KDM ke ranah hukum hingga kini tak ada satupun yang mencuat dan lenyap begitu saja. Malah yang udah-udah semua berakhir dengan pernyataan maaf. Ini bukan karena Kang Deddy punya backingan gitu ya. Ya punya sih beliau backingan gitu. Siapa? Tuhan, Lur. Ya kan? Tuhan backingannya Kang Deddy. Tapi yang jelas antusiasme beliau itu bukan tanpa alasan, karena beliau memiliki pemahaman mendalam terkait falsafah tauhid dan cara beragama yang benar. Dari pojok-pojok yang katanya terang padahal masih gelap, secara eksplisit KDM sering dipertentangkan dengan ajaran-ajaran yang hampir 100% hanya diulas, dikaji, diulang, begitu seterusnya, tanpa implementasi atau pengamalan yang maksimal. Secara terang-terangan ada yang menyatakan perang, ada yang mengejek dengan sebutan yang tak semestinya keluar dari seseorang yang sangat hafal luar kepala ajaran-ajaran maupun falsafah mulia. Tapi sayangnya ia hanya sekedar hafal. Terbukti dengan memojokkan, menuduh, malah bahkan mendiskreditkan Kang Deddy. Itu menandakan jika apa yang selama ini dipelajari hanya sampai pada tahap menghafal isi, bukan implementasi esensi. Ini seperti kita lapar dan harus makan, tapi mulut kita cuma ngomong makan, ayo makan, kita harus makan sama ikan. Masak dulu nasinya, kupas dulu bawangnya ya, cuci lauk asinnya, terus kemudian cuci beasnya gitu kan. Ayo kita goreng ya kan, ayo kita makan. Lapar sudah tak tertahankan, tapi tanpa secuil pun kakinya melangkah, tanpa sedikit pun tangannya mulai mencuci beras, mulai menanak nasi, tanpa tangannya mulai menggoreng lauk asin, mengiris bawang, hingga tersedianya makanan yang sesungguhnya. Itulah yang mampu mengenyangkan. Itulah esensi dari sebuah ajaran, yakni pengamalan. Sebuah ajaran yang dikerjakan dengan kaki dan tangan, bukan cuma sebatas ulasan, hafalan, kajian yang cuma di lisan. Untuk menghafal pasti banyak yang bisa melakukan, tapi untuk mengamalkan tak semua orang punya kemampuan. Oke Lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada fakta data, baik itu narasi maupun opini yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok, mangga, silakan berkomentar. Akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk tetap baik dan juga bijak. Jangan pernah menyudutkan ataupun mendiskreditkan siapapun, karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.